nanti malam, insya Allah ketika selaku imam yakni Ustaz Tawakal, ada pengisi atau penceramah jelang salat tarawih yakni Ustaz Iwa Khairul Tanpa. Informasi selanjutnya, infak yang terkumpul ada salat tarawih tadi malam sebesar 347.500 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga infak yang disalurkan oleh Bapak Ibu sekalian menjadi catatan amal kebaikan untuk Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk memulai kajian atau ceramah subuh pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Dr. Aris Abdullah MSI disilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kami hormati, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya berupa nikmat kesempatan, kita telah diberi nikmat bisa masuk bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan pada tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 tahun ini. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang kita rasakan. Namun juga kita diberi nikmat berupa iman maupun Islam. Saat ini semua manusia masuk di bulan Ramadan, tapi tidak semuanya diberi nikmat berupa iman maupun Islam, sehingga tidak melaksanakan kewajiban baik itu puasa Ramadan maupun kewajiban yang lainnya, sholat dan lain sebagainya. Namun kita telah diberi Allah nikmat-nikmat yang luar biasa, di antaranya nikmat kesempatan, nikmat iman maupun Islam. Untuk itu nikmat-nikmat yang telah banyak kita terima, kita rasakan, mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya atau sesungguh-sungguhnya, karena kita akan diberi nikmat yang lainnya seandainya kita mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Sholawat maupun salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau maupun kepada sahabat dan pengikut beliau. Insya Allah kita semua merupakan umat pengikut beliau yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kajian atau kultum pada pagi hari ini masih saya hubungkan dengan kajian 2-3 minggu yang lalu kalau tidak salah, sebelum Ramadan, tentang fatwa tarjih. Pada waktu itu saya menyampaikan fatwa tarjih kaitannya dengan hutang puasa. Ketika orang punya hutang puasa, kemudian tahunnya sudah lewat, apakah masih bisa disahur? Dalam putusan tarjih disampaikan bahwa walaupun sudah berselang 1 tahun, 2 tahun, ataupun bahkan lebih, kalau kita itu punya hutang puasa, maka tetap bisa kewajiban puasa itu tetap kita tunaikan, kita laksanakan. Hanya dalam putusan tarjih itu kita diminta untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Istighfar mohon ampun pada Allah karena kelalaian yang kita lakukan. Semoga kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Dalam 1 tahun, rentang 1 tahun punya hutang puasa, ternyata belum juga ditunaikan. Jangan sampai kita lakukan seperti itu. Namun seandainya masih ada kesempatan di tahun
tahun berikutnya walaupun telah terselang tahun ataupun Ramadan berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang akan saya sampaikan saat ini masih berkisar fatwa tarjih. Saya ambilkan dari Suara Muhammadiyah nomor 11 dan 12 tahun 81 tahun 1996. Ada pertanyaan dari Muhammad Rifki Nuzuluddin. Pertanyaannya yaitu, dalam kitab Bulughul Maram hadis nomor 697 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tama alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati padahal punya kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih yaitu hadis riwayat yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim dalam kitab hadis sahihnya, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Pertanyaannya berkaitan dengan hadis itu adalah, puasa apa yang dimaksud hadis di atas? Apakah itu puasa Ramadan atau puasa Nadar? Pertanyaan yang pertama itu. Kemudian Bapak Muhammad Rifki juga bertanya yang kedua, siapakah wali yang dimaksud dalam hadis itu? Bapak Ibu yang kami hormati, jawaban dari majelis tarjih. Jawaban yang pertama, puasa yang dimaksud adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan atau puasa Nadar. Hal ini berdasarkan bunyi hadis itu sendiri, yaitu kata wa alaihi siyam, dan ia berkewajiban puasa. Sedangkan puasa yang wajib itu ada dua, yaitu puasa Ramadan dan puasa Nadar. Dalam pada itu terdapat beberapa hadis lain yang berkaitan dengan hadis di atas. Jadi majelis tarjih mengkaitkan dengan hadis-hadis yang lain kaitannya dengan pertanyaan dari Bapak Muhammad Rifki Nuzuluddin. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna ummi matat 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha. Qala na'am. Qala fadainullahi ahaqu an yuqdu. Ada seorang anak laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, sungguh ibu saya telah wafat, padahal ia punya kewajiban puasa 1 bulan. Apakah saya dapat berpuasa menggantikannya? Nabi menjawab, ya. Selanjutnya Nabi bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Dikaitkan juga dengan hadis yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim, anam ro'atan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin faqala ara'aiti law kana 'alaiha daynun akunti taqdilah. Qalat na'am. Qala fadainullahi ahaqu bil qulub. Seorang
Nabi bertanya kepada anak perempuan tadi, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu mempunyai hutang? Apakah kamu akan membayarnya? Ia menjawab, ya. Maka Nabi bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilaksanakan. Hadis yang ketiga, ini kaitannya dengan kalau yang pertama tadi anak laki-laki, kemudian yang kedua ini anak perempuan, yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Anak ro'atan rokibatil bahro fanadarat inillahu najaha antasuma syahron fa'anjahallahu falam tasum hatta matat faja'at qarabatun laha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadakarat dhalika faqala sumi anha, yang artinya bahwa ada seorang perempuan berlayar mengarungi lautan, lalu ia bernazar seandainya Allah menyelamatkannya ia akan berpuasa 1 bulan. Ternyata Allah menyelamatkannya, tapi sampai meninggal ia belum berpuasa. Karena itu lalu keluarganya datang menghadap Rasulullah SAW menerangkan hal tersebut. Maka Nabi bersabda, berpuasalah untuknya. Yang pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan, yang ketiga ini adalah keluarganya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari beberapa riwayat tadi ini dapat untuk menjawab pertanyaan yang kedua, siapakah wali yang bisa membayar hutang, menunaikan hutang dari orang yang telah meninggal tadi. Dari beberapa riwayat di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang berkewajiban puasa kemudian ia meninggal dan belum sempat melaksanakannya, maka walinya menggantikan puasanya itu. Dalam riwayat-riwayat di atas juga disebutkan bahwa yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diperintahkan untuk menggantikan puasa itu berbeda-beda. Satu riwayat menyebutkan anak laki-lakinya, dalam riwayat yang lain disebutkan anak perempuannya, bahkan kerabatnya atau keluarganya. Dengan demikian yang dimaksud dengan wali dalam hadis Aisyah di atas bisa orang tuanya, anaknya, atau keluarganya atau kerabatnya yang lain, atau bisa juga keluarga ini saudaranya atau pamannya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada hutang yang harus dibayar dengan qadha, tapi juga ada yang dengan fidyah. Secara umum terdapat 2 cara menebus utang puasa, yaitu dengan qadha dan fidyah. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Qadha atau mengganti puasa wajib di luar bulan Ramadan diperuntukkan bagi mereka yang masih berpotensi sehat. Misalkan ada orang sakit tapi masih berpotensi bisa sembuh dan bisa menunaikan puasa, mengqadha puasanya di luar Ramadan pada masa yang akan datang. Misalnya orang yang juga qadha itu selain orang yang sakit, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir, itu juga bisa mengqadha di luar bulan Ramadan ketika musafir itu meninggalkan puasanya, maupun bagi wanita yang datang bulan. Sementara fidyah atau memberi makanan pokok atau uang tunai kepada orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkan diperuntukkan bagi mereka yang dalam kondisi sangat berat, yutiqunahu, misalnya lanjut usia, orang tua ketika bulan Ramadan tidak
wujud fidyah yang dapat dikeluarkan dapat berupa makanan siap saji, kemudian yang kedua bahan pangan sebesar 1 mud, yang terakhir yaitu uang tunai senilai 1 kali makan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada keluarga kita yang punya hutang puasa kemudian meninggal dunia tidak sempat mengkodok maupun fidyah, maka kewajiban keluarga untuk menunaikan kodok puasanya ataupun fidyahnya. Demikian kurang lebih